Monggo Bu Ain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dulu, berarti saya coaching untuk Pak Amin ya. Nggih, nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ain. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah masih sehat, cuman ya Alhamdulillah. karena kondisi cuaca sekarang, Iya. kemudian juga Mm-mm. di rumah jadwalnya lumayan padat untuk 2 pekan Mm-mm. ini. Jadi Iya. jadi sebenarnya 2 pekan ini kan kebetulan berbarengan. Kemarin itu kan ibu mertua umroh, Mm-mm. kemudian istri juga sedang PPG. Lagi sibuk-sibuknya. Bener. Kemudian di sawah pas lagi panen jagung, Wah, panen. akhirnya Iya. kan harus lumayan effort ke fisik. Mulai dari Iya. mulai dari Harus sawah, harus di sekolah. jaga kesehatan. Bener sekali, Bu. Iya. Cuacanya yang lagi hujan, harus jaga kesehatan. Nggih, bener. Oke, bisa kita mulai untuk coaching-nya. Monggo, Bu Ain. Iya, ada permasalahan apakah di sekolah yang terjadi di sekolah Semamiu nggih Pak Amin nggih? Nggih. Nggih. Untuk saat ini sih yang jadi problem bagi saya itu kan karena saya mengampu untuk mata pelajaran matematika wajib dan matematika tingkat lanjut kalau nggak salah. Kalau untuk matematika wajib, insya Allah tidak ada masalah terkait dengan pembelajarannya. Cuman untuk matematika tingkat lanjut, karena memang untuk matematika tingkat lanjut ini kan babnya agak rumit ya Bu En ya, Ya. tentang persamaan lingkaran dan garis singgung. Di mana Gimana? Ada permasalahan yang dihadapi kah permasalahannya di kelas? ya benar, Mm-mm. permasalahannya ternyata banyak anak masih belum familiar terkait ketika kita ajak untuk berlari terkait dengan garis singgung lingkaran. Karena garis singgung lingkaran itu kan persamaannya sangat banyak sekali. Kemudian Iya. variabelnya banyak, langkah-langkah istilahnya penyederhanaan persamaannya itu sangat banyak. Sehingga kadangkala satu halaman buku saja atau satu sub topik aja itu bahkan membutuhkan waktu sampai 2 jam pelajaran sampai 3 jam pelajaran. Nah, ini yang menjadi problem bagi saya untuk saat ini masih belum dapat harus saya apakan biar anak-anak ini lebih mudah memahami terkait dengan garis singgung lingkaran seperti itu. Kira-kira anak-anak itu pernah curhat nggak Pak? Apa yang mereka rasakan, seperti apa gitu? Yang pernah disampaikan oleh anak-anak sih beberapa, ada yang kalau yang anak-anak yang istilahnya kemampuannya di atas rata-rata, sebenarnya tidak ada masalah, tetapi siswa yang di bawah rata-rata terkadang kala itu mereka tertinggal jauh dengan siswa yang kemampuan di atas rata-rata. Karena kalau siswa yang di atas rata-rata mereka kan sebenarnya sudah siap dari rumah. Mereka sudah siap di sekolah, tinggal istilahnya mereka punya problem apa terkait dengan subtopik tadi, nanti tinggal dibahas. Sedangkan untuk yang siswa yang kemampuannya sedikit kurang untuk matematika tingkat lanjut ini, nah perlu mengejar ke siswa yang kemampuan tinggi ini. Sedangkan ketika saya lebih sedikit fokus ke siswa yang kemampuan sedikit di bawah rata-rata, maka kasihan juga untuk siswa yang di atas rata-rata ini seringkali sedikit terabaikan seperti itu. Ada yang cepat, ada yang kurang cepat gitu nggih. Benar sekali. Jadinya kira-kira menurut Pak Amin apa yang Pak Amin rencanakan untuk menghadapi hal tersebut? Kemarin saya sempat berpikiran terkait dengan metode teman sejawat. Jadi saya ingin mencoba anak-anak memiliki kemampuan berelasi yang baik, sosial yang baik, di mana siswa yang berkemampuan di atas rata-rata ini mampu menjadi pembimbing atau menjadi guru bagi siswa yang di bawah rata-rata, sebenarnya seperti itu. Cuman kemarin
belum sempat, belum sempat terrealisasikan karena pekan ini itu terpotong STS seperti itu, Bu. Iya, mhm. SSTS ini sumatif nggih? Ya, betul. Sumatif tengah semester nggih. Jadi anak-anak ini jadi, tutor teman sebaya seperti itu ya, Pak Amin ya? Oke, benar, Bu Aid. Kira-kira yang anak-anak yang ikut tutor teman sebaya itu merasa keberatan atau mereka enjoy? Kemarin sempat saya ajak, mungkin nanti ya, mungkin, belum tahu perasaannya ini, tetapi, rencana saya sih rencananya untuk setelah STS ini, anak-anak yang di atas rata-rata ini coba saya ajak ngobrol terkait dengan hasil mereka, bahwa mereka itu, hasilnya sudah di atas rata-rata dan kemampuan mereka itu jauh dibandingkan siswa yang di bawah rata-rata. Sehingga mereka saya ajak ngobrol secara pribadi untuk, saling membantu berbagi ilmu dengan teman-temannya, sehingga teman-teman yang lain itu nanti paling tidak bisa sejalan bareng dalam memahami matematika tingkat lanjut ini. Mhm. Nah kira-kira, kan ada anak yang, eee, merasa bahwa jenuh dengan soal-soal yang diberikan gitu-gitu di kelas itu ada nggak, Pak? Ada, Bu. Jadi Ada kadang-kala juga. ada yang memang merasa jenuh karena memang untuk, garis singgung lingkaran itu kan terlalu banyak rumusnya, terlalu banyak variabelnya. Bahkan rumus itu mungkin lebih dari 5 atau lebih dari 7 kalau nggak salah. Nah, Iya. itu kan pasti merasa jenuh. Biasanya kadangkala saya selingi, biar tidak jenuh, mereka itu bermain-main dengan GeoGebra. Jadi, Iya. 1 jam pertemuan, misalkan ada, ada garis lurus, ada lingkaran, kemudian mereka ingin membuktikan apakah benar-benar garis itu, eee, berpotongan, bersinggungan, atau tidak berpotongan dengan lingkaran tersebut. Mereka saya ajak, "Wis, coba digambarkan atau dimasukkan di GeoGebra-nya, bener nggak itu berpotongan, bener nggak itu, eee, bersinggungan." Ternyata ketika mereka pertama kali membuat, gambar lingkaran, ternyata mereka baru tahu, oh ternyata bukan hanya grafik kurva saja ya, grafik garis lurus saja ya, ternyata dari GeoGebra itu bisa membuat lingkaran juga ternyata. Mereka ternyata baru tahu seperti itu. Ternyata, itu mengasihkan, bisa memvisualisasikan, tidak hanya berkaitan dengan rumus dan variabel saja, Bu. Oke, jadi tadi ada rencana yang Pak Amin lakukan, ada tutor teman sebaya, kemudian membuat, eee, proses pembelajaran yang menggunakan GeoGebra seperti itu ya? Mungkin kayak game based learning kalau nggak salah ya? Based learning, iya, game based learning juga bisa. Kira-kira yang menjadi penanggung jawab daripada kegiatan tersebut, apa yang Pak Amin lakukan biar semuanya itu berjalan? Mungkin, dari yang disampaikan Bu En tadi, saya terpikir untuk siapa yang nanti yang, eee, bertanggung jawab dan menjaga ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin ketika ada, siswa yang di atas rata-rata nanti, mereka, saya beri tanggung jawab untuk memegang beberapa siswa yang di bawah rata-rata. Tetapi dalam, mengawasi siswa yang di bawah rata-rata itu, juga mereka punya pegangan dengan LKPD-nya. Mungkin saya bisa menyiapkan LKPD sehingga, siswa yang di atas rata-rata ini tidak bingung. Teman-temannya ini mau diajari apa, teman-teman ini mau dibimbing apa, teman-teman ini diajak apa, setidaknya ada pedoman dari LKPD-nya seperti itu. Oke, jadi ada yang bertanggung jawab mengontrol melalui LKPD tersebut juga. Pak Amin juga mengontrol Iya, betul. tutor teman sebayanya seperti apa. Seperti itu nggih Pak Amin ya? Insyaallah seperti itu. Iya. Semoga saja rencananya berjalan dengan lancar, Amin. kemudian anak-anak, tidak malas untuk belajar matematika, semakin tertantang, Oke, menarik meskipun itu banyak rumusnya ya, iya Pak Amin benar ya. sekali, Mbak Eni. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri untuk coaching kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berapa
Monggo Bu, Bu Evi. Sudah siap, Pak? Siap. Ya. Sebentar Bu Evi. Ya. Assalamualaikum Bu Ain. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ain. Waalaikumsalam Bu Evi. Bu Iya, Bu Ain, Evi. bagaimana kabarnya sore ini Bu Ain? Alhamdulillah, lumset. Iya. Tarik nafas Alhamdulillah dulu. lumset. Iya. Nggih. Kenapa itu Bu Ain kok bisa lumset itu, kenapa dengan itu? Enggak, lagi Tapi jadwalnya masih lagi bisa padat. tersenyum. Masih, kita harus menghadapi semuanya dengan senyuman. Oh iya, Meskipun nggak pasti bisa Bu Ain senyum. ya. Iya. Betul. Karena senyum itu ibadah. Betul. Nggih. Oke. Ya Bu Ain, kita itu aja ya. Iya. Langsung aja pada topik kita pada sore hari ini. Ya, Iya. mungkin apa yang ingin Bu Ain bicarakan dengan saya pada sore hari ini? Iya. Ini kemarin itu saya ada sedikit kasus di kelas saya. Sebenarnya ceritanya itu ada anak di kelas saya ini telepon saya itu nangis-nangis. Nangis, nggak telepon sih, kayak voice note, pakai voice note gitu, dia nangis. Terus saya tanya, "Kenapa?" Ya, "Saya dilempari Bu sama botol sama teman-teman." "Loh, siapa yang ngelempari? Gimana ininya?" Kayak gitu. Saya tanyain kayak gitu. Karena pas itu hari Jumat kemarin, kejadiannya tuh hari Jumat kemarin. Jadinya hari Jumat kemarin jadinya saya, "Oke, kita obrolin hari Senin ya," kayak gitu. Saya tanya, "Ya udah kita obrolin hari Senin ya." "Iya Bu," kayak gitu. Nah, itu yang saya hadapi kemarin itu permasalahannya. Ya, memang anaknya Itu itu kelas berapa Bu ya? kelas 12, kelas 12, kelas Kelas akhir. 12. Iya, kelas akhir. Memang anaknya itu agak sedikit apa ya, ada sedikit antisosial kalau saya lihat, saya analisis ketika di kelas itu kayak agak kurang komunikasinya, agak kurang. Tapi kalau diajak ngobrol itu ya nyambung, cuman kaku bahasanya itu. Terus perawaannya kan agak besar. Jadi teman-temannya itu sering goda. Jadi saya tuh bingung, ini kadang masa kayak kayak usia segitu itu kan sebenarnya anak-anak itu masa apa ya? Kayak lagi sering goda teman itu kan. Tapi beda-beda tipis ya Bu Evi ya, antara menggoda dengan membuli. Iya. Saya juga jadi bingung ini membuli atau gimana, kayak gitu. Jadi memang Menurut Bu sejak Ain kelas ya? 11, iya. Oh, sejak kelas 11 anaknya seperti itu. Iya, betul. Tapi kalau dengan teman lain, apakah juga sama antisosial juga murid jenengan itu? Kan dia nggak punya teman dekat Bu Evi. Anaknya nggak punya teman dekat. Jadi ya temannya biasa aja. Cuman saya kan suka sering, "Lah gitu loh yang rukun sama sesaudara," gitu kan. Cuman saya gitu-gituin biar nggak apa ya, saya tidak berpihak ke anak kelasnya atau berpihak sama dia, kayak gitu. Itu yang terjadi. Itu perempuan apa laki-laki muridnya jenengan? Laki-laki Bu Evi. Oh, laki-laki. Iya. Laki-laki itu kan lagi kalau ketawa bercandaannya laki-laki agak sedikit kelewatan kan kadang kalau laki-laki. Iya. Kadang anak kecil aja kayak Biasanya gitu. teman-temannya itu kalau goda itu seperti apa tuh Bu? Kemarin itu yang sempat nangis itu, anaknya itu katanya ceritanya versi dia itu lagi tidur. Kemudian ada yang lempari botol kayak gitu. Cuman karena saya itu kan akhirnya ke teman yang lain, benar nggak sih versi dia ini? Bukannya nggak percaya, kita kan harus cross check ya. Kita cross check, saya cross check ke teman yang lain, gimana sih ceritanya kok bisa sampai ngelempar botol itu kenapa? Dengan Rizky, namanya anaknya Rizky. Kemudian katanya teman-temannya, "Nggak tahu Bu, kita lagi bahas yearbook." Kemudian si Rizky ini tidur, kan sudah jam pulang Bu, anak-anak yang cowok sudah pada pulang. Rizky itu dibangunin tapi nggak bangun-bangun. Akhirnya sampai digedor-gedor mejanya itu Rizky nggak bangun kayak gitu.
kemudian anak-anak yang cowok pada pulang kayak gitu. Tapi versinya Rizky bahwa dia itu pas tidur itu dilempari sama botol. Loh, katanya Rizky dilempari sama botol. Anak perempuannya bilang, "Nggak tahu, Bu, nggak tahu." Soalnya pas pulang itu juga kayaknya Rizky marah gitu. Saya mikirnya, apa Rizky nih, Rizky itu lagi tidur habis gitu Banyak pikir masalah. mimpi. Saya pikir mimpi Oh. dilempar botol. Apa kayak gitu ya, kayak gitu. Saya jadi bingung gimana ya menghadapinya ya. Orang Enggak loh ya, nanti takutnya kan kita nggak Ya. boleh berpihak sama anak teman kelas, sama dia. Ya apa ini yang saya lakukan seperti itu. Tapi siswanya Bu Ain itu sering digoda di kelas sama teman-temannya. Iya, sering kali. Jadi kalau misalkan dia ada masalah mesti telepon saya. Bu Ain, saya nangis. Bu Ain, saya habis diginiin sama teman. Habis itu saya telepon sama anak yang goda. Rel, kenapa ini kok Rizky nangis gini. Enggak, Bu, saya cuma bercanda gitu. Anak-anak itu mesti bilang, saya cuma bercanda kayak gitu. Cuman memang tipenya itu diajak bercanda itu agak memang kaku. Kadang kan saya memang agak bercanda di kelas juga. Ayo Ki, salim sama Bu Ain sini ke depan. Gitu tuh. Salim sama Bu Ain gitu tuh dia nggak mau kayak gitu. Ayo salim sini sama Bu Ain ke depan, nggak mau gitu. Jadi memang agak sedikit ini ya. Kok nggak tahu ya, apa memang harusnya kita Kurang percaya diri konsultasi. mungkin Bu Ain ya. Betul, bisa jadi karena ini. Tapi sebenarnya dia punya kelebihan loh Bu Evi. Dia tuh pinter bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bagus. IELTS-nya itu kalau nggak salah setara dengan IELTS-nya profesor. Jadi dia itu bahasa Inggrisnya Walah. bagus. Tapi komunikasinya, sosialnya itu yang kurang bagus. Tapi itu sudah pernah saya komunikasikan juga sama orang tuanya. Jadi saya mengkomunikasikan. Mungkin kayaknya saya perlu mengkomunikasikan lagi kali ya sama BK. Jadi harus bertemu saya, BK, sama orang tua untuk mencari solusinya kali ya. Biar nggak terjadi lagi seperti ini. Kayaknya seperti itu yang akan saya lakukan Bu Evi. Ya, itu rencana Bu Ain ke depannya ya. Terus kalau untuk teman-temannya itu Bu Ain, bagaimana kalau untuk teman-temannya kira-kira apa ya yang dilakukan agar teman-temannya itu tidak terus membuli, menggoda siswa tersebut? Ya teman-temannya memang akhirnya kalau anak seusia gitu saya hanya mengingatkan jangan seperti itu. Ayo kan nggak enak digodain. Iya Bu, enggak kok. Kita loh teman, kita saudara gitu. Cuman akhirnya jadi saya suruh mengontrol keadaan ya saya nitipnya ke teman-teman cewek. Tolong ya teman-temannya diingatkan. Iya Bu, seperti itu. Itu yang saya lakukan. Kemarin juga saya mencoba konsultasi, cuman belum sampai bertemu antara saya, kemudian Rizky, kemudian sama guru orang tuanya belum saya lakukan. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Jadi bertemu antara orang tua, kemudian guru, kemudian Rizky-nya. Kenapa kok seperti itu yang mungkin saya akan lakukan. Dan juga tentu saja kontrol dari teman-teman. Iya. Itu berarti rencana Bu Ain ke depannya ya untuk mempertemukan orang tuanya. Betul. Rizky sama Bu Ain. Iya. Mungkin juga butuh bantuan sama guru BK-nya? Iya, betul. Bantuan guru BK. Kira-kira menurut Bu Ain, ini tadi rencana Bu Ain seberapa yakin bisa mengatasi masalah tersebut? Ya, kelas akhir bertahannya karena perilaku antisosial seperti itu kan agak kurang lama untuk harus butuh proses yang sangat lama. Tapi sejauh misalkan sisa waktu 5 bulan ini paling tidak Rizky merasa nyaman di kelas itu saja. Yang rencana yang saya lakukan adalah biar Rizky kemudian sama teman-temannya bisa membuat momen yang baik di akhir tahun di kelas SMA-nya. Jadinya Rizky nyaman di kelas gitu, tidak ada merasa dibully gitu ya. Jadi tidak ada yang merasa dibully kayak gitu ya. Untuk
Sampai karena hanya sisa 5 bulan lagi sebelum mereka lulus. Iya, kelas 12 sudah di akhir, Bu, ya? Sudah di Betul. akhir, kalau Iya. kan kasihan juga sama siswanya. Apalagi kata Iya. Bu Ain tadi kan siswanya tadi nggak seberapa punya teman dekat. Iya, betul. Minimal ada momen aja ya, momennya yang baik gitu aja ya. Jadi ini, ada kisah SMA yang bagus buat Rizky gitu, bukan kisah yang jelek. Paling tidak ada manis-manisnya di masa-masa Iya, SMA gitu Bu betul. Ain ya untuk Iya, muridnya. betul. Nggih, betul. Rencananya Gitu kan. seperti itu, Ya, Bu nggih. Ain. Nggih. Semoga yang direncanakan Bu Ain bisa berjalan dengan lancar, Amin. siswa Bu Ain tadi itu bisa lebih percaya diri, Terima kasih. teman-temannya juga bisa lebih baik lagi sama teman-temannya itu Nggih. tadi. Nggih. Terima kasih Bu Evi. Bagaimana Bu Ain perasaannya setelah bercerita dengan saya? Alhamdulillah. Jadinya saya sempat kepikiran itu, kemarin saya hanya berpikir bahwa, ya sudahlah tak masukkan ke BK aja gitu, menyelesaikan di BK saja. Cuman akhirnya saya terpikir, oh iyalah kita buat momen yang paling indah buat Rizky aja di sisa 5 bulan terakhir di SMA itu, biar nggak ada kesan dia merasa terkucilkan atau seperti apa. Terima kasih Bu Evi. Ya, sama-sama Bu Ain. Tetap semangat Bu Ain ya. Iya. Saya akhiri coaching hari ini Bu Ain ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Bagaimana kabarnya, Bu Evi? Alhamdulillah hari ini cukup sehat dan cukup lelah. Mungkin Bu Evi di sana sedikit ada kendala ya, karena memang cuacanya sudah mendung, sudah gelap kalau di sini. Kalau di tempat Bu Evi? Iya, sama Pak Amin, di sini juga mendung. Nah, makanya itu, kayaknya ada sedikit kendala juga terkait dengan apa namanya sinyalnya, tetapi nggak apa-apa, nanti kita fokus untuk kegiatan coaching hari ini. Nanti Bu Evi bisa menyampaikan, bisa menceritakan apa yang menjadi kendala bagi Bu Evi, apa yang menjadi kesulitan bagi Bu Evi, nanti bisa diceritakan dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik seperti itu. Iya, Pak Amin, terima kasih. Oke, mungkin Bu Evi ada yang mau disampaikan terkait dengan mungkin pembelajaran ataupun keseharian seperti apa? Iya Pak Amin, ini loh Pak Amin, saya kan di sini itu kan dipegangi kelas 1. Dan kelas 1 itu kan memang masih masa peralihan dari TK ke SD. Anak-anaknya tuh masih berpikiran ingin selalu bermain di dalam kelas. Nah, ini saya punya satu murid itu yang apa ya? Saya lihat itu masih belum bisa menerima pembelajaran di sekolah dasar. Masih belum memahami apa itu tugas, apa itu mengerjakan soal-soal. Nah, seperti itu Pak Amin. Lalu harapannya Bu Evi sendiri terkait dengan siswa ini nantinya seperti apa? Kalau harapan saya sih tentu saja inginnya yang pertama dia tuh ikutlah, apa itu tertarik dengan pembelajaran. Kalau sudah tertarik kan otomatis dia tuh mau mengikuti dan pada akhirnya bisa memahami tentang pelajaran tersebut. Oke, baik. Dari kegiatan yang sudah dilakukan anak ini, mungkin Bu Evi bisa menceritakan kenapa Bu Evi bisa menyimpulkan bahwa anak ini
kurang bersemangat dalam pembelajaran, kemudian susah untuk mengerjakan tugas, Bu Evi mungkin bisa menceritakan kenapa Bu Evi bisa berpikir seperti itu? Ya itu Pak, selama kegiatan pembelajaran itu anaknya tuh mumet saja di dalam kelas. Kemudian kalau saya suruh nulis yang ada di papan, padahal itu hanya sekedar menulis tanggal. Kalau di kelas 1 kan saya pembiasaan untuk menulis tanggal, hari, dan bulannya di hari tersebut. Itu temannya sudah selesai semua, dia tuh baru menulis huruf R, A, B. Dan itu kemudian izin, Bu, saya izin minum. Setelah minum, kembali lagi di tempat duduknya, saya berkeliling. Tidak ada penambahan sama sekali, tetap RAB. Kemudian, Bu, saya izin ke kamar mandi. Seperti itu, Pak. Itu hampir setiap hari dia seperti itu di kelas. Tapi info yang saya dapat dari guru lain, dari guru bahasa Inggris, guru agama, maupun WJOK, ternyata ya sama seperti itu anaknya di kelas itu. Oh, berarti bukan hanya di pelajarannya Bu Evi, hampir semua pelajaran anak tersebut juga melakukan hal yang sama. Iya, itu tadi Pak. Makanya saya berarti anak tersebut itu masih belum paham. Apa sih belajar di kelas? Apa sih mengerjakan tugas? Nah, seperti itu. Lalu, Karena ya memang dia kemarin itu masuk di kelas 1 itu usianya 6 tahun kurang, Pak. 6 tahun kurang 1 bulan. Itu sudah dimasukkan sama orang tuanya di SD dan sudah memberikan bukti tes IQ dan memang IQ-nya tuh di atas 100. Nah, itu salah satu alasannya kenapa kok SD kita menerima dia. Dan untuk tes itu kan memang di SD sekarang kan nggak boleh kan Pak. Untuk dites itu tidak boleh, ada larangan, tidak boleh ada tes ketika penerimaan murid. Nah, jadi ya tidak tes ini. Jadi percaya dengan hasil IQ tadi. jadi memang untuk dari segi kognitif tidak ada masalah ya. Dari tingkatnya juga semuanya normal, bahkan di atas rata-rata. Tetapi mungkin dari yang sudah disampaikan Bu Evi tadi, ada sedikit permasalahan terkait dengan sosialnya seperti itu. Lalu Bu Evi sempat nggak pernah memanggil anak tersebut, diajak ngobrol, diajak bicara, sehingga bisa terjalin komunikasi secara intens seperti itu? Bu Evi? Bu Evi, apa bisa dengar suara saya? Juga untuk pendekatannya. Iya Pak Amin. Oke, Bu Evi sudah pernah berbicara secara intens dengan anak tersebut, secara pribadi seperti itu? Apakah sudah pernah? Pak Amin, mohon maaf tidak terdengar suaranya. Bu Evi bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Oke. Bu Evi, apakah sudah pernah mengajak anak tersebut untuk mengobrol secara pribadi sehingga bisa tahu benar permasalahan yang dihadapi anak tersebut? Sudah pernah ngobrol berdua sama saya. Kan anak tersebut kan mendapat kelas tambahan dari saya untuk baca tulisnya. Kemudian saya selalu ngajak ngobrol, kenapa sih kamu kalau di pembelajaran kok nggak mau nulis, terus nggak mau mengerjakan tugas, ditanya Bu Evi pun juga nggak mau jawab. Nah, anaknya pun ya nggak jawab Pak ya, nggak mau, gitu aja. Oke, dari yang sudah ada di situ terkait dengan permasalahan si anak tadi yang tidak mau mengerjakan tugas, kemudian ketika pelajaran juga sering lari-lari seperti itu. Lalu langkah apa yang mungkin Bu Evi akan lakukan untuk mengetahui dan mengatasi masalah tersebut? Langkah yang saya lakukan pertama rencananya yaitu
menghubungi orang tuanya, berkolaborasi dengan orang tuanya untuk anak tersebut itu agar mau belajar di kelas saya, terus kemudian tahu, paham apa sih sekolah di SD itu bukan lagi seperti di TK yang main-main saja, hanya diajak bernyanyi, terus menggambar, seperti itu. Karena apa ya, saya lihat itu dia itu masih kayak anak-anak gitu Pak, masih kayak anak-anak kecil, nggak mau disuruh ini, nggak mau disuruh itu. Pernah suatu hari itu saya, memang salah yang saya lakukan itu Pak, memaksa anak tersebut untuk harus selesai menulis. Nah, itu saya lakukan karena apa? Saya itu merasa anak ini kayak nggak dapat apa-apa di kelas saya. Jadi saya kemarin sempat memaksa dia untuk harus selesai menulis, kalau tidak selesai menulis, kamu tidak boleh istirahat. Saya pernah melakukan hal tersebut. Oh gitu. Lalu nanti ketika apa namanya sudah melakukan rencana atau sudah melakukan jadwal untuk pertemuan dengan orang tuanya, ya sehingga apa namanya dari orang tuanya juga nanti bisa menyampaikan anak ini setiap harinya seperti ini seperti ini seperti ini, kemudian bisa tahu sebenarnya di rumah anak ini bagaimana seperti itu ya. Lalu ketika bertemu dengan orang tuanya, apakah Bu Evi ini mau bertemu sendiri ataukah nanti juga mengajak beberapa guru yang mengalami masalah yang sama terkait dengan anak tersebut? Rencana saya memang memanggil orang tuanya tersebut, bertemu dengan saya dulu Pak, itu. Setelah bertemu dengan saya, terus saya ajak ngobrol dengan kepala sekolah tentunya. Karena kemarin kan anak tersebut juga diterima di sekolah ini kan juga atas kebijakan kepala sekolah. Dan ketika berjalan ternyata kok anak tersebut itu saya rasa itu belum mampu. Jadi rencananya saya panggil orang tua anak tersebut ke sekolah, ngobrol dulu dengan saya, kemudian saya pertemukan dengan kepala sekolah tersebut agar bisa ketemu apa yang harus saya lakukan dan apa yang orang tuanya lakukan. Karena kan memang di sekolah itu saya memberi penguatan sama anaknya, belajar, duduk di rumah orang biarkan anaknya, tidak membiarkan anaknya kan seakan-akan percuma gitu kan Pak yang dilakukan di sekolah itu. Ya, jadi benar memang kalau nanti Bu Evi sendiri yang ke sana, artinya kan informasi atau penyelesaian masalah ini kan banyak mentok di situ saja kan. Tetapi ketika ada kepala sekolah yang juga mendukung dari tindakan yang sudah kita lakukan, itu kan menjadi istilahnya penyelesaian masalah ini dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya Bu Evi saja, tetapi dari orang tua juga, kemudian dari kepala sekolah juga seperti itu untuk penyelesaiannya. Mudah-mudahan apa yang sudah akan dilakukan Bu Evi terkait dengan mengatasi masalah anak tersebut bisa selesai dengan baik dan maksimal dan bisa merubah dan istilahnya anak tersebut juga bisa mampu bersosialisasi dengan baik ketika pembelajaran, baik dengan temannya, baik dengan gurunya. Bukan hanya untuk Bu Evi, tetapi untuk guru-guru yang lain juga seperti itu. Mungkin terakhir, iya benar. Kesannya Bu Evi bagaimana ketika sudah menceritakan permasalahan ini ke saya? Rasanya seperti apa Bu Evi? Ya, alhamdulillah lah Pak Amin bisa sedikit mengurangi apa ya beban di hati saya. Dan iya, karena kan itu termasuk apa ya beban. Karena saya takut di kelas 1 saja dia masih belum bisa menerima, apalagi besok kan kalau naik kelas 2, kelas 3, kelas 4 kan jadinya apa? Itu kan ya Pak ya. Oke, baik-baik. Terima kasih Bu Evi ya. Akhiri untuk kegiatan coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih Bu Evi.